Oke, kali ini kita bakal bahas soal SIMAK UI, cuma sekarang yang logaritma. Ini matematika dasar tahun 2019. Ya, kita langsung aja. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X min X log 16 sama dengan 7 per 6 min X log 8, nilai X1 kali X2 adalah... Nah, kita harus bisa ngeliat soalnya nih. Ada 4 log X, X log 16, X log 8. Wah, ini X log nih. Cuma ini aja yang 4 log X. Nah, bisa nggak ya 4 sama X ini ditukar? Bisa. Ya, kita harus ingat sifat-sifat logaritma ya. Ada sifat yang gini. A log B sama dengan, nah kalau mau ditukar jadi 1 per B log A. Ya gitu. Jadi, yang 4 log X ini akan kita ubah jadi apa? 4 log X sama dengan, kalau mau ditukar jadi 1 per X log 4 gitu. Biar apa? Biar basisnya pada sama, yang ini X log, yang ini X log, nanti ini juga jadi X log gitu kan. Basisnya sama. Nah, kemudian kita lihat lagi, di sini ada angka 4, di sini ada angka 16, di sini ada angka 8 di logaritmanya ya. Nah, logaritma kan sangat erat kaitannya dengan eksponen gitu ya. Logaritma itu inverse dari eksponen. Nah, kalau kita ngelihat ada 4, ada 16, ada 8. Nah, ini kan bilangan-bilangan pangkat ya. 4, 2 pangkat 2, 16, 2 pangkat 4, 8, 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan ubah gitu ya angka-angka ini. Oke, jadi kita coba kerjain di sini. 4 log X min X log 16 sama dengan 7 per 6 min X log 8 ya. Pertama kita ubah dulu kan ini jadi 1 per X log 4. X log 16 X log 8. Nah, yang 4, 16, 8 ini bilangan-bilangan pangkat kita ubah jadi X log 2 pangkat 2, X log 2 pangkat 4, 7 per 6 min X log 2 pangkat 3. Nah, di sini kita akan gunakan lagi sifat logaritma ya. Kalau misalnya kita ada bentuk A log B pangkat N, si N ini bisa ke depan kan. Jadi N dikali A log B. Nah, kita lakukan proses itu di sini. 2 bisa ke depan. Jadi 2 dikali X log 2, 4 ke depan. 4 dikali X log 2, 7 per 6-nya tulis lagi. Yang ini 3 ya, ke depan. Jadi 3 X log 2. Nah, sekarang kita bisa lihat ada X log 2, X log 2, X log 2. Misalin. Misal X log 2 sama dengan huruf lain misalnya P. Jadi ini akan menjadi 1/2P ya, min 4P sama dengan 7/6 min 3P. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke next slide ya. Nanti tadi gimana? 1/2P min 4P ya, sama dengan 7/6 min 3P. Gitu bukan? Min 4P, 7/6 min 3P. Ya, betul ya. Pindah-pindahin ke kiri. Kita buat sama dengan 0 aja. Jadi 1/2P min 4P terus plus 3P ya. Min 7/6 sama dengan 0. Nah, di sini ada min 4P tambah 3P. Min 4 tambah 3, min 1. Jadi min P. Min 7/6 sama dengan 0. Oke. Ada per nih, ada per 2P, ada per 6. Kita coba kali 6 dulu aja. Kedua ruas dikali 6. Ini kali 6. 3 per P
6P min 7 sama dengan 0. Oke, masih ada per P nih. Nah, kedua ruas kita kali P. Berarti ini bakal jadi 3 min 6P kuadrat min 7P sama dengan 0. Nah, wah ini kayak persamaan kuadrat kan? Ini P kuadrat, ini P, ini konstanta. Oke. Akan kita positifkan koefisien P kuadratnya gitu ya. Ini kan negatif nih 6. Pindahin lagi ke kanan. Jadi 6P kuadrat plus 7P min 3 sama dengan 0. Faktorin deh. Nah, buat ngefaktorin biasanya beda-beda ya. Biasanya diajarin sama gurunya kayak gimana. Soalnya kalau Bapak kayak gini. 6 kali min 3 min 18. Cari faktor min 18 yang kalau dijumlah jadi tengahnya 7. 9 sama 2 ya. Minus di sini ya. Oke, plus 9 sama negatif 2. Oke. Maka yang bagi 6 ganti bagi 3, yang ini bagi 2 gitu. Jadi 2P plus 3 3P min 1 sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan P sama dengan negatif 3 per 2 dari sini. Kemudian dari sini P sama dengan 1 per 3 ya. Habis itu kita balikin lagi. P itu tadi apa? P tadi kita masalin X log 2. Oke. Berarti nanti di sini X log 2 sama dengan negatif 3 per 2 atau X log 2 sama dengan 1 per 3 gitu. Berarti X-nya apa? Nah, pokoknya ingat aja nih tipsnya. Ingat aja, kan kita punya, kalau ini kan kita mau nyari X ya. Nah, kita tahu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan kita tahu 2 log 8 sama dengan 3. Nah, dari logaritma dibuat aja jadi pangkat gitu. 2 log 8 sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini gimana? X pangkat negatif 3 per 2 sama dengan 2. Oke. Gitu polanya ya, kita ngikutin pola. X pangkat negatif 3 per 2 sama dengan 2. Nah, gimana biar dapat X-nya? Kita pangkatin aja negatif 2 per 3. Ya kan? Ini ya sekali lagi ya, logaritma itu kan sangat erat kaitannya dengan eksponen. Logaritma itu inverse dari eksponen. Jadi kalau kita bahas logaritma, pasti tuh ya, kemungkinan besar kita akan bahas eksponennya juga. Kenapa dipangkatin negatif 2 per 3? Biar kita dapat X pangkat 1. Gitu. Nanti yang ini juga dipangkatin negatif 2 per 3 ya. Karena yang kiri dipangkatin negatif 2 per 3, yang kanan juga. Nah ini kan min kali min plus, 3 per 2, 2 per 3 jadi X pangkat 1. Nah ini udah biarin aja. 2 pangkat negatif 2 per 3. Ketemu nih X1 misalnya. Nah sekarang yang X2. Kita punya X log 2 sama dengan 1 per 3. Kita pakai pola lagi ya. Kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini juga sama. X pangkat 1 per 3 sama dengan 2. Ya biar jadi X pangkat 1. Pangkatin berapa nih? Pangkatin 3 ya kan? Yang ini juga pangkatin 3. Jadi X pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, yang ditanya X1 kali X2. Oke, misalnya ini X2 gitu ya. Nah, ini kebalik juga nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Maka X1 kali X2-nya adalah 2 pangkat negatif 2 per 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau dikali jadinya ditambah 2 negatif 2 per 3 ditambah 3. Nah, ini tinggal tambahin aja ya. 3 itu kan kalau disamain penyebut 9 per 3 ya. 9 dikurangi 2, 7. 2 pangkat 7 per 3. Nah, belum ada di sini. Oke, kalau kita lihat berarti 7 per 3-nya dibikin pecahan campuran. 7 dibagi 3 dapat 2. Sisanya 1 ya. 2, 1 per 3. Artinya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 per 3. 2 pangkat 2-nya 4. 2 pangkat 1 per 3 itu 2 pangkat 1 per 3.
Jadi jawabannya adalah ini, yang E. Wah, Masya Allah ya. Oke, ini soal SIMAK UI, Matematika Dasar tahun 2018 tentang logaritma. Jika 7 log, 3 log, 2 log X sama dengan 0, nilai 2X plus 4 log X kuadrat adalah... Oh, gimana nih ngerjainnya? Pertama kita pemanasan dulu kali ya. Jadi kalau kita punya 2 log X sama dengan 3. Oke, X itu 2 pangkat 3 ya, kita tahu ya. X itu adalah 2 pangkat 3 gitu kan. 8. Ya, boleh dicoba. 2 log 8, 3. Bener kan? Jadi, X itu adalah 2 log 3. Cuma, ini kan soalnya kayak gini gitu. Kita pakai cara yang mungkin bisa dibilang sedikit ribet, tapi memudahkan di soal yang ini. Oke, misal kayak gini. 2 log X sama dengan 3. Tadi kan kita tahu jawabannya 8 ya. Nah, sekarang kita akan pakai cara yang beda ya, yang sedikit ribet tadi. Sekarang gitu. 3 itu 3 kali 1 kan? Nah, satunya diubah jadi 2 log 2 kayak gitu. Karena kan A log A itu sama dengan 1 kan? Nah, ini sifatnya. Nah, jadi sebenarnya bukan bukan cuma 2 log 2 yang sama dengan 1. 3 log 3 juga 1. 4 log 4 juga 1. 5 log 5 juga 1. Gitu kan? Nah, kenapa kita pilihnya 2 log 2? Kenapa tidak angka yang lain gitu? Karena kita menyamakan basisnya. Kalau basisnya 2, oke, berarti 3 ini dikalinya sama 2 log 2. Gitu. Ngerti ya? Nah, kemudian kita pakai sifat yang tadi tuh yang kayak di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kayak gini ya. A log B pangkat N sama dengan N-nya pindah ke depan jadi N dikali A log B. Nah, kalau ini dibalik. Kita punyanya N dikali A log B. N-nya bisa dikebelakangin ke sini jadi pangkat. Jadi ini bisa jadi 2 log 2 pangkat 3-nya dikebelakangin. 2 log X. Nah, kita punya 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Oke, basisnya udah sama nih. 2 log 2 log coret. Jadi X sama dengan 2 pangkat 3. Oke, sama kan? Jadi X sama dengan 8. Nah, di soal ini kita akan menggunakan cara yang seperti ini ya. Jadi konsepnya sebenarnya kan sama dengan 3. 3-nya dikali 1. Satunya kita ubah jadi 2 log 2 gitu. Kita hanya mengubah bentuk, tapi tidak mengubah nilai. 3 kali 1 kan sama aja gitu ya. Tidak mengubah nilai. Jadi seperti ini prosesnya. Kemudian si angka 1 kita ubah menyamakan basis ya. Kalau di sini 2 log, berarti ini 2 log 2. Kalau nanti di sini misalnya 7 log, berarti di sini 7 log 7 gitu ya, sesuai sama yang soal. Nah, langsung aja kita lihat. Kalau ke soal gimana nih? Oke. 7 log, 3 log, 2 log X sama dengan 0. Oke. Kita mulai ngerjainnya itu dari yang paling luar, dari 7 log ya. Bukan dari yang paling dalam, tapi dari yang paling luar. 7 log. 0 itu 0 kali 1. Oke. 1 itu, karena di sini 7 log, berarti 7 log 7. 0 pakai sifat yang ini, ya, dikebelakangin. Jadi sama dengan 7 log 7 pangkat 0. Gitu. Ini sama. Nah, sekarang kan kelihatan 7 log 7 log coret. Nah, oke, hati-hati ya. Ini nih, kalau lihat yang atas 7 log 7 log, apakah ini bisa dicoret? Belum ya, karena masih ada angka 0 di sini. Makanya angka 0 ini harus dipindahin ke belakang biar bisa dicoret. Kalau nggak ada angka yang mengganggu di depan nih, nggak ada angka yang mengganggu di depan,
ini udah bisa dicoret gitu ya. Tapi kalau masih ada angka yang mengganggu di depan, belum bisa dicoret. Makanya kita kebelakangin gitu ya. Oke ya. Nah, pas dicoret nih 7 log, jadi deh kita punya 3 log, 2 log X, ya, sama dengan 7 pangkat 0. Berapa 7 pangkat 0? 1, ya. Karena kan kita balik lagi ya, ada sifat eksponen. Ya. Berapapun, kalau dipangkatin 0, itu sama dengan 1 di video-video sebelumnya yang tentang eksponen ya. Kecuali untuk A, ya, sama dengan 0. Jadi angka apa berapapun kalau dipangkatin 0 dia sama dengan 1 gitu intinya. Nah, sekarang oke. 3 log 2 log X. 1 itu berapa? Ini langsung aja, ini udah 1 nih. Langsung aja. Kalau pengen 3 log, 1 itu ya 3 log 3 gitu kan? 1 ya 3 log 3. Coret 3 log dapat 2 log X sama dengan 3. Nah, sekali lagi. 2 log X sama dengan 3 dikali 1. Satunya kita ubah jadi 2 log 2. Tuh, 3-nya belakangin. Jadi 2 log 2 pangkat 3. Yang ini 2 log X. Oke, coret 2 log 2 lognya. Dapat X sama dengan 2 pangkat 3. Sama dengan 8. Oh, ini contoh sama kebetulan aja ya. Tidak ada unsur kesengajaan sebenarnya. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 8. Nah, yang ditanya ini 2X ditambah 4 log X kuadrat. 2X ditambah 4 log X kuadrat. Ya, dengan X-nya sama dengan 8 ya kita substitusi aja. 2 kali 8 ditambah 4 log 8 kuadrat. 2 kali 8 16 ditambah 4 log 8 kuadrat 64. 4 log 64 berapa? 3 ya. Karena 64 itu kan 4 pangkat 3. Jadi 16 tambah 3 sama dengan 19. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita bahas soal SIMAK UI tahun 2018 juga ini kayaknya ya. Tentang logaritma. Jika 2 log ini min 2 log BC sama dengan 3 log ini min 3 log ini ya. Maka X per Y sama dengan, nah, oke, perhatikan ya ini 2 lognya itu 2 dikali log gitu. 2-nya kan dicetaknya besar, bukan kecil. Jadi 2 ini bukan basis, tapi konstanta pengali log gitu ya. Nah, gimana nih? Sama pakai sifat yang di soal sebelumnya ya. Kalau kita punya A log B, ada N di depannya. Si N ini bisa ke belakang gitu kan. Jadi A log B pangkat N. Nah, pertama kita coba pindahin dulu nih. 2 pindahin ke sini gitu ya. Pindahin ke sini. 2 ini juga pindahin ke sini. Nanti 3 juga sama pindahin ke sini. 3 ini pindahin ke sini gitu. Oke. Kita cobain. Berarti ini bakal jadi gini. Langsung kita pindahin ya. Log A pangkat 3 per 2, B pangkat 7 per 2, C pangkat 11 per 2, pangkat 2, ya kan? Min log BC pangkat 2 sama dengan, wah, muat nggak nih? Kita kecilin log B pangkat X plus Y A pangkat 3, ya kan? 3-nya pindahin ke sana. Min log oh, enggak di sini. Log C X min Y pangkat 3. Nah, nanti ini jadi log. Jadi pangkat 2. Berarti dikali-kaliin 2 kan? 3 per 2 kali 2. Jadi A pangkat 3. 7 per 2 kali 2. B pangkat 7.
C pangkat 11, ya kan? Tahu tulisin lagi deh. Ini sifat eksponen sebenarnya. Kalau kita punya A, B dipangkatin N, nanti dia masuk kan? A pangkat N, B pangkat N, gitu. Ya, jadi dikali kan, kalau 3 per 2 dikali 2, 3, 7 per 2 dikali 2, 7, 11 per 2 kali 2, 11, gitu. Kita lanjut lagi ya. Min log B pangkat 2, C pangkat 2, ya kan? Sama dengan log, yang ini X plus Y 3, berarti B pangkat 3X tambah 3Y. Terus A pangkat 3. Gitu ya. Min log, nah ini C pangkat X minnya kali 3, berarti 3X min 3Y. Nah, udah. Nah, log ini dikurangi log ini. Basisnya sama nih. Sama-sama 10 ya kan? Kalau nggak ditulis dia basisnya 10. Berarti kita bisa pakai sifat ini nih. Kalau dikurangi, logaritma dikurangi jadinya dibagi B per C gitu ya. Dengan catatan basisnya harus sama. Nah ini kan basisnya sama-sama 10. Dikurangi, oh berarti jadinya dibagi gitu ya. Log A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 11 dibagi B pangkat 2, C pangkat 2 gitu. Sama dengan, nah ini juga sama ya. Log ini dikurangi log itu. Berarti bakal jadi log ini dibagi itu. C pangkat 3X min 3Y. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah bisa dicoret ya. Log gitu, coret. Nah, kita rapihkan aja nih ya. A pangkat 3, B pangkat 7 dibagi B pangkat 2. Jadi B pangkat 5, C pangkat 11, C pangkat 2, C pangkat 9. Sama dengan, nah ini kita rapihin. A dulu aja yang kita tulis duluan. A pangkat 3, B pangkat 3X plus 3Y, nah per C. Cuma kalau kita lihat yang sebelah kiri, C-nya ternyata di atas. Ini bisa nggak kita ke atasin? Bisa dong. Tapi kalau misalnya posisinya di bawah, di ke atasin, tandanya bakal berubah si pangkatnya ya. Yang awalnya 3X jadi min 3X. Min jadi plus. Nah gitu ya, ini kalau di ke atasin. Nah artinya apa? A pangkat 3, A pangkat 3. Oke, berarti ini coret dong, sama. Nah, B pangkat 5, di sini ada B pangkat 3X plus 3Y. Artinya 3X plus 3Y sama dengan 5 begitu. Yang ini C pangkat 9, di sini C pangkat min 3X plus 3Y. Artinya min 3X plus 3Y sama dengan 9. Kita punya dua persamaan nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, angkanya udah enak kan, udah sama. Eliminasi deh. Coba ditambah ini yang habis. 3Y, 3Y, 6Y. 5 tambah 9, 14. Maka Y sama dengan bagi 2 bagi 2, 7 per 3. Kita dapat Y-nya nih. Nah, sekarang coba persamaan ini gantian sekarang dikurangi. Karena koefisiennya udah sama ya, sama-sama 3. Kita kurangi. Set. 3X dikurangi min 3X. Jadi 6X sama dengan 5 dikurangi 9 min 4. Jadi X sama dengan min 4 per 6. Jadi min 2 per 3. Nah ini X-nya, ini Y-nya. Maka yang ditanya X per Y. Berarti min 2 per 3 dibagi 7 per 3. Ini sama-sama per 3, coret. Dapat min 2 per 7. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini soal SIMAK UI tahun 2016, Matematika Dasar, tentang logaritma. Jika A, B, dan X bilangan real positif yang berbeda dengan 1 dan A log X bilangan rasional, maka 9 dikali A log X kuadrat gitu ya, ini gitu ya, berlaku apa?
Kayaknya sih ini salah nih. Harusnya ini B log X kali ya. Dengan B log X dan A log X bilangan rasional kayak gitu. Kayaknya sih gitu. Kalau satu udah jelas dia bilangan rasional ya. Nah, sekarang kita mulai kerjain aja. Jadi, cara ngerjainnya sebenarnya mirip-mirip sama eksponen gitu ya, sama soal-soal sebelumnya. Ada A log X, B log X, A log X, B log X. Kita misalin aja gitu ya. Kita misalin, misal pakai huruf lain. A log X sama dengan, nah, kalian nggak boleh misalkan dengan X, karena X udah kepake di sini. Kalau dengan A boleh nggak? Nggak boleh juga karena A udah dipakai di sini gitu ya. Kalian boleh pilih huruf lain selain A dan X gitu yang belum dipakai. Misalnya P gitu. Habis itu B log X-nya Q misal. Nah, berarti si ini soalnya akan menjadi 9 P kuadrat ditambah 8 Q kuadrat sama dengan 18 PQ. Nah, 18 PQ kita pindah ke ruas kiri jadi 9 P kuadrat min 18 PQ ditambah 8 Q kuadrat sama dengan 0. Nah, apakah kalian familiar dengan suatu bentuk gitu ya? Ya kalau kita lihat ini 9 ya. Saudara di sini familiar dengan suatu bentuk ya. Kalau kita di sini 9, 18. Nah, kalau misalnya di sini 9 gitu. 9, 18 misalnya di sini 9. Kalau di sini 9 kayak gini misal. Dengan 0 misal ya kayak gini. Oh, ini bisa dibagi 9 dong. Ini bisa kita bagi 9 kedua ruas. Bakal jadi P kuadrat min 2 PQ plus Q kuadrat sama dengan 0. Di mana 1 min 2, 1. Bisa difaktorin jadi P min Q kuadrat. Ya enggak? Nah, tapi ini kalau misalnya 9, 18, 9 gitu ya. Ini bakal jadi persamaan kuadrat. Tapi ini kan 9, 18 dan ini 8. Gimana dong? Ya, kita buat aja. Si 8Q kuadratnya kita buat jadi 9. Gimana caranya? Biasanya kan kalau kedua ruas kita bagi 9 kayak tadi. Kedua ruas kita bagi berapa? Nah, yang ini biar jadi 9Q kuadrat kedua ruas tambah Q kuadrat itu. Jadi kita tambahkan 1 Q kuadrat di ruas kiri, kita harus tambahkan juga 1 Q kuadrat di ruas kanan. Bakal jadi 9P kuadrat min 18PQ, 8Q kuadrat tambah Q kuadrat, 9Q kuadrat. Nah, tapi di sebelah sininya ada Q kuadrat juga gitu. Nah, yang ini bakal jadi gini ya, 9 P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat sama dengan Q kuadrat. Ini jadi P min Q kuadrat sama dengan Q kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ada 9 kuadrat kuadrat. 9 juga kuadrat loh, gitu ya. Ini kita akarkan kedua ruas gitu ya. Akarkan kedua ruas. Jadi 9 P min Q kuadrat sama dengan akar Q kuadrat. Ini bakal jadi 3 P min Q sama dengan Q. 3P min 3Q sama dengan, oh iya, astagfirullah. Kan kalau misalnya diakarin ada plus minus di sini ya. Ada yang kelewat nih. Plus minus misalnya di sini. Akar dari Q kuadrat. Seperti ini yang lebih tepat ya. Jadi 3 P min Q
sama dengan plus minus Q. Nah, berarti ada dua kan, yang satu yang positif, yang kedua yang negatif. Misalnya yang positif di sini. 3P min 3Q sama dengan 3Q. Atau yang negatif yang di sini. 3P min 3Q sama dengan negatif Q. Nah, jadi 3P sama dengan, pindah ke sana 6Q. Berarti P sama dengan 2Q ya, kita sederhanakan. Atau di sini 3P sama dengan min 3Q, pindah ke sana. 3Q dikurangi Q. Ada yang salah nggak? Ini ya, ini 3Q dari mana coba? Duh, udah nggak fokus. Nih yang Q. Nah, min 3Q pindah ke sini dong. Jadi plus 3Q, jadi 4Q gitu. Ini nggak bisa disederhanain ya. Nah, yang ini juga sama. Min 3Q pindah ke kanan. 3Q dikurangi Q, 2Q. Nah, jadi ada, kita memperoleh dua persamaan ya. Kalau kita lanjut, oke, kita tulisin dulu. Yang satu 3P sama dengan 4Q. Yang satunya 3P sama dengan 2Q. Seperti itu ya. Ya, kita balikin lagi. Tadi P-nya adalah A log X, Q-nya adalah B log X. Jadi 3 dikali A log X sama dengan 4 dikali B log X. Kita mau nyari hubungan A sama B-nya ya. Oke. A log X, B log X. Yang ini basisnya A, yang ini basisnya B. Oh, basisnya beda dong. Bisa nggak ya kita usahakan agar basisnya sama? Nah, lihat di sini ada yang sama nih, X, X. Kita samain. Tukar. Nah, di video selanjutnya ada kan yang mau nuker basis dengan numerus. Jadi kalau kita punya A log B, kita bisa tukar jadi B log A pakai 1/. Oke, udah mulai terbiasa ya. Jadi 3 1/, X log A. 4 1/, X log B. Kayak gitu. Berarti kan ini 3/, X log A sama dengan 4/, X log B. Dibalik aja gitu kan ya. Atau dikali silang deh, kali silang. Nih, X log A kali ke sini. Jadi 4X log A, 3X log B ya. Nah, pakai sifat yang ini juga kan, 4 bisa ke belakang. Lagi-lagi gitu ya. Ini udah berkali-kali kita gunakan di video-video sebelumnya juga. Kalau kita punya N dikali A log B, N bisa dikebelakangin. A log B pangkat N. Nah, jadi di sini bakal jadi X log A pangkat 4. X log B pangkat pindah sini jadi B pangkat 3. Nah, kan sama nih basisnya X log X log. Coret. A pangkat 4 sama dengan B pangkat 3. Dapat 1 nih. Ada nggak di sini? Terus ini dulu nih ya. 3 dikali P-nya A log X sama dengan 2 dikali Q-nya B log X. Ini lakukan hal yang sama aja ya. Ini ditukar jadi X log A. Kita samakan basisnya dulu. Biar sama-sama X. Kemudian dikali silang aja langsung ya. 2 kali X log A sama dengan X log B kali 3. Jadi 3 X log B. Kemudian kita kebelakangin angka 2-nya jadi X log A kuadrat sama dengan X log 3-nya kebelakangin B pangkat 3. X log-nya coret, kita dapat A kuadrat sama dengan B pangkat 3. Kita jadi punya dua persamaan nih. A pangkat 4 sama dengan B pangkat 3 atau A pangkat 2 sama dengan B pangkat 3. Jawabannya yang E ya. Seperti itu. Oke, kalau kalian mau ada hal yang didiskusikan atau ditanyakan, silahkan boleh komentar di bawah ya.